Berkreasi dalam kegiatan berkebun itu merupakan proses belajar langsung dan praktek langsung. Berkreasi saat berkebun itu berarti adalah mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di lingkungan untuk menghasilkan peluang-peluang, dan kita coba memanfaatkan yang namanya sumber-sumber daya yang ada di lingkungan ini, rerumputan, keong emas, untuk memberikan baik pupuk organik cair maupun pupuk padat. Dan tentu kita mengurangi yang namanya penggunaan pupuk kimia, baik itu NPK maupun yang lain-lain. Kita mencoba bereksperimen dengan mencoba dominan memanfaatkan pupuk padat, ya, humus kompos maupun juga mungkin pupuk organik cair yang ada di lingkungan ini, sehingga meningkatkan daya serap tanah untuk kemudian menyediakan yang namanya unsur nutrisi bagi tanaman-tanaman kita. Jadi pupuk organik itu menjadi sesuatu yang perlu kita utamakan ketika kita berkebun maupun bercocok tanam. Pupuk kimia itu akan membuat tanah menjadi pada masa tertentu akan menjadi padat, dan kemudian itu merusak struktur tanah dan juga mikroorganik yang ada di tanah itu sendiri. Sehingga berkreasilah dengan yang namanya pupuk organik, jangan pupuk kimia. Memang gampang memberikan pupuk kimia, mudah, tetapi membuat pupuk organik, ya, humus kompos POC itu membutuhkan tenaga dan waktu. Tetapi lebih bagus kita belajar dari alam. Alam telah menyediakan dan mengolah semua itu dengan baik. Gunakan pupuk organik dalam berkreasi berkebun. Nah, sedulur, ketika saya pernah menempatkan toge yang sisa limbah, ya, banyak kepada gulutan ini, sepertinya memang meskipun saya usahakan supaya semua mati, tetapi ini kayaknya ada 3. Jadi toge itu berasal dari kacang hijau, direndam dengan campuran cairan tertentu sehingga dalam 1-2 hari dia mengembang, dan pada akhirnya kecambahnya tumbuh. Dan ini adalah dulu kecambah yang saya buang ke gulutan ini. Jadi ini sudah ada 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Ini bisa kita nyatakan gulma, tetapi ketika saya pikir di sini lahan cukup luas, kenapa saya tidak berimprovisasi? Karena dulu juga pernah kok ditanam kacang hijau, lalu kemudian tumbuh rumput panjang, lalu kemudian sekarang ini diolah lagi secara lebih fokus. Mengapa? Karena matematika bercocok tanam itu lebih tinggi daripada matematika memelihara ayam. 1 benih cabai bisa menghasilkan sekian, ya, buah-buah cabai yang bisa memberikan hasil lebih, angka pengalinya lebih tinggi. 1 benih kacang tanah seperti itu bisa memberikan angka buah kacang tanah yang lebih besar. 1 biji toge ketika diopeni, dipelihara, dirawat dengan pupuk organik, disiram, dan kemudian perawatannya bagus, maka dia akan memberikan butiran-butiran kacang hijau yang lebih banyak. Sementara telur, 1 telur hanya akan menghasilkan 1 anakan ayam. Itu pun dengan penuh risiko dan juga penuh pembiayaan.
sementara ini kita hanya membantu mempersiapkan media tanam seperti ini. Yang ini sudah dipersiapkan hampir seminggu yang lalu. Ada sekam padi, ada serut kayu di bawah, ada juga itu abu bakar ya. Seperti ini ada abu. Jadi kita upayakan supaya media tanamnya itu kondusif buat pertumbuhan benih kacang hijau ini. Ini kita cabut, kita nyatakan gulma dan hilang sebuah kehidupan, atau kita coba berimprovisasi. Karena saya pikir saya bukan jurusan pertanian, bukan jurusan peternakan, saya hanya pembelajar, dan saya pikir ini tidak perlu saya cabut untuk kemudian saya matikan. Kenapa saya tidak mencoba menjadikan ini menjadi media dan sarana belajar saya untuk lebih memahami beberapa jenis dari tanaman. Ini sedulur, jadi ini kita tidak akan cabut lalu matikan. Kita akan siapkan ke media tanam yang kita sudah persiapkan beberapa hari yang lalu kita siram dengan pengandaian dia gembur. Karena jenis tanah begini, ini tanah alot, tanah liat, pagi disiram, sore kering, sore hujan, pagi becek, siangnya kering. Tetapi pada setiap titik tanam kita siram secara intensif, maka itu tanaman pasti akan tumbuh. Nah, sekarang kita akan pindahkan ini sedulur ke media tanam yang kita sudah persiapkan. Ada 10, sepertinya kita akan susul sekitar 4 lagi, karena kita perkirakan tadinya hanya 6, tapi tadi kita hitung ini sudah 10. Kita berkreasi, lanjut. 2, 3. 4. Jadi kita sudah tanam sedulur 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masih ada sisa 4. Kenapa ini kita pindah tanam sedulur? Kita tidak cabut saja lalu nyatakan sebagai gulma, lalu kemudian dia kering lalu mati. Pertama, karena kita mau belajar, mau membuat ini laboratorium dan praktek kita langsung. Yang kedua, nantinya ketika ini berbuah bisa menjadi sebuah eksperimen lanjutan. Minimal butirannya bisa kita berikan ke ayam bersama pakan racikan lain. Kira-kira demikian sedulur, berkreasi di kebun dengan kondisi menaikkan rasa ingin tahu. Kandang ayam tadi, ayamnya sudah dikasih makan, dan ini kita akan inovasi supaya kita bisa berkreasi lebih jauh. Ini benih kacang hijau yang kita sudah pindah. Itu masih ada 2 yang belum sempat. Sore ini kita andaikan kita akan pindahkan karena media tanamnya sebenarnya sudah dipersiapkan. Nah, ini sudah relatif, ini akar sudah menyesuaikan dengan tanah yang ada. Memang ini tanah gembur, tanah liat, tapi kita upayakan supaya ini bisa menjadi, ini bukan tanah gembur, tanah liat, tapi ini adalah tanah liat yang kemudian kita akan coba upayakan supaya dia gembur ya, dengan mencampur sekam, kemudian abu sekam dan juga komponen-komponen lain. Nah, jadi ini relatif tanaman kacang hijau ini tumbuh. Kita tinggal akan memberikan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang kita persiapkan.
Demikian, salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi dari kebun.